Istri Pajangan bagian 12 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Kenapa? Kenapa Raka? Kamu tidak harus berkata seperti itu kepadaku, istrimu sendiri. Setidaknya kamu bisa menahannya sebentar saja. Mungkin tidak perlu berkata-kata kalau hanya akan menyakiti hati. Aku bukan boneka. Aku juga punya hati dan perasaan yang butuh mencintai dan dicintai. Jadi jagalah hatiku, sebagaimana aku menjaga hatimu. Cukup, aku sudah kenyang. Mendadak selera makanku hilang. Aku tidak dapat lagi menelan roti yang aku kunyah, dan hampir tersedak membuatku sulit bernafas. Sedikit lagi sayang, ayo, habiskan. Kamu harus pulih, karena besok kita akan pergi ke acara jamuan makan malam. Acara jamuan makan malam? Oh, itukah alasan Raka tiba-tiba datang ke Bali, dan bukan karena aku, melainkan untuk menghadiri acara jamuan makan malam? Raka ingin aku cepat pulih karena ia tahu ia tidak bisa membawa istrinya ke acara jamuan makan malam dalam keadaan yang seperti ini. Raka pasti akan merasa malu apabila istrinya terlihat pucat dan jelek, karena ia selalu ingin istrinya terlihat sempurna di mata mitra bisnisnya, tidak peduli apapun kecuali egonya. Nafasku terasa semakin sesak, seperti ada sebongkah batu besar yang menghantam dadaku. Aku berusaha keras menahan air mata yang seperti meronta-ronta ingin keluar dari kelopak mataku. Tidak, aku harus kuat. Bukankah aku sudah sering menghadapi kejadian seperti ini? Aku tidak ingin menjadi lemah karenanya, tetapi sebaliknya. Acara jamuan makan malam? Acara jamuan makan malam apa? Kamu tidak pernah membicarakannya sebelumnya? Tanyaku sambil menatap wajah Raka yang terlihat sumringah saat membicarakan acara jamuan makan malam yang akan ia hadiri itu. Maaf sayang, aku lupa tidak memberitahumu, tapi kamu tenang saja. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Dari gaun, sepatu, tas, semua sudah aku sediakan. Tanpa beban, Raka menjelaskan secara detail semua keperluanku yang telah ia siapkan untukku. Sudah pasti Raka akan menyiapkan segalanya. Toh ia lebih tahu apa yang aku butuhkan dibanding diriku sendiri. Raka tahu benar selera berbusanaku, sehingga apapun yang telah ia pilihkan untukku tidak akan mengecewakanku. Dengan terpaksa, aku menuruti kemauan Raka untuk menghabiskan sisa roti di tangannya, untuk menyenangkan hatinya yang sudah berusaha membuatku merasa gembira. Meski perutku terasa mual, akan tetapi aku paksakan untuk menelan sisa roti di tangan Raka. Gigitan demi gigitan, akhirnya roti di tangan Raka pun habis tidak tersisa. Ah, bagus sayang, kamu memang harus banyak makan. Akhir-akhir ini kamu terlihat tidak sehat. Ada apa? Raka menatap lekat-lekat wajahku yang menahan rasa tidak nyaman dalam perutku. Tidak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Jawabku berusaha menghindari tatapan matanya. Kamu yakin? Ya, jawabku pendek. Dan tiba-tiba aku merasa ingin muntah dan tidak dapat aku tahan lagi. Aku bangkit dari tempat tidur dan berlari ke arah kamar mandi. Aku memuntahkan semua isi dalam perutku. Melihatku muntah-muntah, Raka seketika panik. Aira, kamu kenapa? Tanyanya bingung melihat tubuhku gemetar menahan semua rasa. Saat menguras semua isi perutku itulah aku merasa sangat sakit, yang teramat sangat. Hatiku terasa ditusuk sembilu, hingga aku tidak mampu lagi membendung air mata. Aku menangis dalam diam. Raka berusaha menenangkanku dengan memeluk tubuhku yang rapuh. Namun semua itu seperti tidak ada artinya lagi bagiku. Aku tidak dapat merasakan apapun dari pelukan hangat Raka. Hampa. Itu yang aku rasakan saat ini. Ya Tuhan,
Hapuslah peduliku kepada orang yang tidak memperdulikanku. Jujur aku lelah jika harus berpura-pura kuat dengan keadaan. Apa yang harus aku lakukan? Diam dan biarlah semua berjalan apa adanya. Berlalu dengan semestinya dan berakhir dengan seharusnya. Namun belum saatnya aku menyerah. Aku menangis terseduh-seduh dalam pelukan Raka. Raka terlihat kebingungan melihatku menangis. Sayang, ada apa? Mengapa kamu menangis? Apakah kamu merasa sakit? Raka seketika panik melihat keadaanku. Nafasku mulai tersengal-sengal. Sayang, kamu harus tenang. It's okay, aku ada di sini. Raka memelukku dan menciumku berkali-kali, berusaha menenangkanku. Ya, ragamu memang ada di sini, Raka. Tapi tidak hati dan pikiranmu. Kamu hanya melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Dan itu untuk dirimu sendiri. Aku berusaha keras untuk menguasai emosi. Susah payah aku menahan semua rasa yang menyesakkan dada. Setelah aku merasa tenang, Raka membiarkanku kembali beristirahat. Ia terlihat cemas. Meski aku tidak tahu sebab apa ia merasa cemas. Suamiku mencemaskan keadaanku atau hal lain. Entahlah, aku tidak tahu dan tidak ingin memikirkannya. Itu sudah tidak penting lagi bagiku, karena aku tidak ingin berharap banyak atau akan berakhir kecewa. Aku hanya bisa terbaring lemah sembari menatap langit-langit kamar, mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang akan membuatku merasa sakit. Yang terpenting bagiku saat ini bagaimana caranya agar aku dapat kembali pulih. Aku tidak ingin menjadi beban untuk Raka maupun Dama. Raka mengajakku kemari untuk menemaninya bekerja dan bersenang-senang, bukan malah membuatnya repot karena harus mengurusku. Tiba-tiba aku teringat Papa dan Mama. Di saat seperti ini, aku sangat merindukan kehadiran mereka. Papa dan Mama tidak akan pernah meninggalkanku, walau sedetik pun. Dalam keadaan apapun, Papa dan Mama akan selalu ada untuk anak-anaknya, aku, dan Argo kakakku. Pa, Ma, andai Papa dan Mama masih hidup, mungkin aku tidak akan merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Setidaknya aku tidak merasa sendiri di dunia ini. Mereka selalu melimpahkan kasih sayang yang tulus tanpa aku minta. Mereka akan selalu mencintaiku apa adanya. Aku tersentak. Ketukan pintu kamar membuyarkan lamunanku. Dama muncul dari balik pintu dengan wajah tegang. Dengan tergopoh-gopoh ia mendekatiku. Aira, bagaimana keadaanmu? Raka bilang kamu muntah dan kamu menangis. Ada apa? Apakah kamu merasa sakit? Tanyanya kemudian. Aku hanya mengembuskan nafas panjang, mencoba untuk tersenyum meski sulit. Aira, gumam Dama. Aku dapat melihat wajah sedih pria di hadapanku itu. Dama menatapku dengan tatapan yang tidak aku mengerti. Ia hanya berdiri saja di samping tempat tidurku. Maafkan aku, Aira, katanya lagi. Maaf? Maaf untuk apa? Maaf karena aku tidak mencegahmu malam itu. Aku tidak tahu akan menjadi seperti ini. Dama, semua ini bukan salahmu. Aku lepas kontrol. Dan ya, ini semua akibat dari perbuatanku sendiri. Dan kamu jangan merasa bersalah karenanya. Ini bukan salahmu, Dama. Entahlah, Aira. Aku seharusnya bisa mencegahmu. Tapi melihatmu bahagia dan tertawa, membuatku tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali membiarkanmu saat itu. Hanya saja, aku tidak bisa melihatmu menderita seperti ini. Ya Tuhan, Dama, aku tidak pernah berhenti bersyukur memilikimu sebagai sahabatku. Dama, ia hanya seorang sahabat bagiku. Tapi ketulusannya dan perhatiannya kepadaku melebihi suamiku sendiri. Dama tidak pernah berpura-pura kepadaku. Ia tidak pernah berpura-pura marah, berpura-pura sedih, berpura-pura kecewa, atau bahagia di hadapanku.
Apa yang ia lakukan adalah tulus dari hatinya, bukan agar terlihat baik di mataku maupun orang lain. It's okay, Dama. Aku baik-baik saja. Berhentilah berkata aku baik-baik saja, Aira. Aku tahu kamu tidak sedang baik-baik saja. Aku terhenyak mendengar kata-kata Dama. Dama, aku sakit atau tidak itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Yang harus bertanggung jawab atas semua ini adalah aku. Tidak menyalahkan diri sendiri. Dengar, aku sudah menjadi istri Raka. Sedikit banyak ia punya andil dalam kejadian ini. Karena semua ini tidak akan terjadi kalau ia ada di sini bersamaku, menjagaku. Bukan malah, aku tidak melanjutkan kata-kataku. Tidak, aku tidak ingin Dama tahu betapa kecewanya aku saat Raka meninggalkanku di sini. Dan aku bahkan tidak mampu menolaknya. Aku tidak apa-apa. Dokter akan segera datang. Dan semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya sakit perut biasa. Kamu tahu, itu sudah sering terjadi kepadaku kan? Panjang lebar aku berusaha memberi pengertian kepada Dama. Dama diam saja. Ia hanya menatapku dengan sorot matanya yang meneduhkan. Terlihat jelas olehku gurat penyesalan di wajahnya. Dan itu membuatku merasa semakin bersalah. Tiba-tiba aku merasa kesal kepada diriku sendiri yang telah menempatkan Dama dalam situasi yang serba sulit. Bersama istri orang lain, meski itu sahabat sendiri mungkin tidak pernah terpikir olehnya. Dan aku tahu terkadang itu menyulitkannya dan juga aku. Aku sadar, aku dan Dama hanyalah setumpuk momen tanpa pernah jadi komitmen. Terkadang aku mengharapkan terlalu dalam hingga tak sadar bahwa kita hanya sebatas teman. Rasa nyaman saat bersamanya sering membuatku lupa akan statusku yang sudah menjadi istri orang. Dan aku tahu, apa yang telah Dama lakukan selama ini tidak lain adalah demi Raka. Mereka sudah seperti kakak beradik, hubungan mereka sangat dekat. Aku melihat selama ini Dama selalu ada untuk Raka, mendukung Raka dengan sepenuh hati. Dama pula sebagai saksi perjuangan Raka untuk menjadi seorang CEO. Raka tidaklah secerdas atau sepintar Dama. Ia harus berjuang lebih keras untuk mencapai semuanya. Ambisinya untuk menjadi CEO mengalahkan segalanya. Di saat segala sesuatunya serba salah dan tidak mungkin, Dama selalu ada memberi semangat dan tidak pernah berhenti sebelum sahabatnya itu mendapatkan apa yang menjadi tujuannya itu. Sebagai seorang sahabat, Dama tidak pernah sekalipun membuat Raka kecewa. Ia adalah orang yang selalu berusaha membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan senang. Dan saat ini ia merasa kecewa kepada dirinya sendiri, karena merasa tidak dapat mengemban amanat Raka dengan baik dan benar dengan membiarkan istrinya mabuk dan jatuh sakit. Bersambung, selamat membaca, terima kasih.